Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Prayoga dengan NIM 121700310. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mesin learning part 2, di mana untuk sekarang ini kita akan menjelaskan beberapa fungsi dari mesin learning gitu ya, atau menggunakan beberapa metode gitu. Dimana di sini ada DTR atau decision tree gitu ya. Di sini yang pertama menggunakan DTR, di mana di sini ada from Scala import tree. Dan untuk database ini tuh mirip seperti ketika kita menggunakan yang sebelumnya gitu ya, yang klasifirnya yang sebelumnya. Nah di sini ada cuman di sini menggunakan decision tree gitu. Untuk datanya ini sama gitu ya, 00, 01, 10, 11 dan targetnya 0001 seperti itu. Nah bedanya ada di sini, CLF-nya sama dengan tree, decision tree, classifier. Kemudian untuk CLF bawahnya clip fit x, y. Untuk hasilnya nanti kita bisa run, ini prediksinya bagian bawah ini nanti diprediksi gitu ya. Ketika di run, maka hasilnya akan seperti ini gitu ya. Ketika satu muncul 1 dan sisanya itu 0. Ini untuk metode DTR untuk gerbang pembukanya gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya ini untuk metode KKN gitu. KNN, maksudnya metode KNN atau K nearest neighbors. Nah, ini menggunakan from Scala neighbors import nearest centroid gitu ya, centroid. Untuk data dan targetnya ini sama persis seperti sebelumnya. Nah ini sama gitu ya, ini codingan untuk gerbang logika, bedanya hanya di sini CLF nearest centroid kurung buka kurung tutup atau default gitu ya. Ini kita run, hasilnya harusnya sama aja gitu ya sama sebelumnya ketika di run, karena emang yang kita masukkan ini sama gitu logikanya. Kemudian ada cara satu lagi untuk gerbang logika, yaitu ada cara SVM gitu atau support vector machine. Nah, di sini from Scala-nya mengimport SVM gitu ya. Untuk database-nya ini sama persis. Kemudian perbedaannya di sini juga atau di classify-nya beda gitu ya. Di sini CLF-nya sama dengan svm.svc gitu. Ini default, nggak diatur-atur. Kemudian ini prediksinya. Dan gerbang logika untuk SVM ini hasilnya pun sama gitu ya. Kan seperti ini. Oke, kita ke selanjutnya gitu untuk logika pandas. Nah, ini kita memiliki logika pandas untuk metode KNN atau nearest neighbors gitu ya. Sini from Scala neighbors import nearest centroid gitu ya, import nampi dan pandas tentunya. Kemudian di sini file db, kita membuka file atau database-nya itu dari file bernama logika.nd, logika.n. Kemudian untuk database-nya nanti dibaca dari sana, dikeluarkan. Dan ini untuk datanya itu dari fitur 1 fitur 2 dari logika CSP, kemudian Y-nya itu targetnya. Kemudian untuk training and classify-nya ini CLF-nya itu nearest centroid sama, karena metodenya sama gitu ya, KNN, jadi kita CLF-nya pakai ini, ininya pakai XY, dan ini prediksi yang kita inginkan kita run. Maka hasilnya akan seperti ini gitu ya, kurang lebih ini sudah benar gitu ya. Kita lanjut untuk yang selanjutnya, ada logika pandas menggunakan SVM gitu. Di sini untuk from-nya beda gitu ya, from Scala import SVM untuk SVM. Kemudian sisanya ini sama persis seperti yang KNN, baik itu kita ngambil datanya dari logika N, kemudian database membacanya, bedanya di sininya aja, CLF, SVM, SVC, dan bentuknya default gitu, nggak diatur-atur. Kita coba run, harusnya hasilnya sama seperti yang KNN. Kemudian kita masuk ke dalam regresi gitu ya. Di sini ada regresi
DTR gitu ya, menggunakan metode DTR, di mana di sini kita from escalon tree import decision tree regressor, yang kita ambil regresornya, import NumPy juga, pandas, matplotlib, kemudian ngambil datanya dari file bernama sinus.txt. Ini merupakan data untuk database-nya, untuk X-nya itu diambil dari sini, dan Y-nya merupakan target gitu ya. Kemudian di sini perbedaannya, jika tadi CLF di sini reg atau regresi gitu ya, dengan sama dengan decision tree regressor random state sama dengan 0. Kemudian bawahnya reg fit gitu, yang tadi CLF fit, di sini reg fit. Kemudian di sini menampilkan data prediksinya, data pertama, data terakhir, dan rentangnya itu ada 1, 21 sampai, dan rentangnya 1 gitu. Nah, nanti muncul seperti ini prediction decision tree dengan YDC, DCT, predict seperti ini gitu ya. Kemudian nanti memplot datanya menjadi sebuah grafik gitu, atau plottingan nanti. Nah, ini ketika di run akan muncul data seperti ini dan membentuk grafik seperti ini gitu ya. Ini untuk datanya, kita bisa lihat di atas seperti ini, dan grafik seperti ini. Oke, selanjutnya, oh ya, sebetulnya untuk nilai error, untuk memperkecil nilai error, kita tuh bisa memperkecilnya di bagian ini, di bagian sini kita bisa atur-atur nilai-nilainya gitu ya. Nah, ini untuk regresi KNN, hanya perbedaannya di ini from escalon neckboards import KN neckboards regressor. Kemudian perbedaan selanjutnya yaitu ada di ini, di fit mode regresinya, yaitu reg sama dengan KN neckboards regressor, neckboard sama dengan 1. Di sini perbedaannya. Kemudian ada di sini perbedaannya ketika ngeprint di sini menyertakan KNN gitu ya. Kemudian untuk sisanya ini sama gitu ya, sehingga data yang dihasilkan akan kurang lebih harusnya sama gitu. Cuman tentu setiap metode ada kekurangan kelebihan gitu. Nah, ini data yang didapatkan cukup sama gitu ya, untuk data yang didapatkan ya, seperti ini. Nah, ini datanya yang warna biru-biru ini, kemudian nearest neckboard-nya ini yang garis berwarna merah. Ke yang selanjutnya yaitu yang terakhir ada regresi SVM. Perbedaan codingannya itu ada di sini from escalon SVM import SVR. Kemudian untuk selanjutnya ini sama, filenya diambil dari sinus, database-nya pun untuk X-nya ngambil dari database, kemudian Y-nya juga berupa target gitu ya. Kemudian bedanya di sini ada SVR RBF gitu ya, sama dengan SVR kernel RBF C100 gamma 0,1 epsilon sama dengan 1 gitu ya. Untuk ini SBR RBF with XY. Perbedaannya hanya di situ. Kemudian ini prediksi SVM untuk mengganti judul aja. Ini print RBF juga, dan selanjutnya ini RBF. Oh, ini plot datanya RBF2 sama dengan SVR RBF predict gitu ya. Kita langsung run saja, dan hasil yang didapatkan sama seperti sebelumnya, kita akan ngeprint data terlebih dahulu, kemudian data di sini. Nah, ini perbedaannya ada di data-datanya gitu, atau RBF-nya tuh kurang terkena data-datanya gitu ya di sini. Sedangkan datanya memplot seperti ini. Ini berarti ada nilai error, yang dimana nilai error ini bisa kita perkecil di bagian sini. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.